Isyarat Jokowi lepaskan Prabowo Gibran di last minute. Ya kalau mau ditafsirkan begitu silakan saja. Tapi kan saya tetap melihat Pak Jokowi bergerak dalam koridor dan kapasitas sebagai presiden. Kalau endorsement itu buat kita sah-sah aja, ada anaknya Pak Jokowi yang ada menjadi kandidat kok. Oke. Kalau betul-betul dia dukung Prabowo, betul-betul penuh hati. Jadi jangan nasibnya seperti Ganjar. Rambut putih, pemimpin yang diharapkan tegas, dan itu Ganjar. Itu macam-macam puja-puji dia sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gitu loh. Jokowi dinilai sebagai presiden yang berasal dari rakyat biasa. Tidak pernah bermimpi menjadi seorang pejabat, apalagi menjadi seorang presiden. Jokowi disebut sebagai pribadi yang rendah hati, murah senyum, berpihak kepada rakyat kecil, dan tangannya sangat bersih, maksudnya bersih dari korupsi dan sifat zolim terhadap rakyatnya. Namun di akhir jabatannya ini, santer terdengar tiba-tiba ada isu pemakzulan. Apa saja alasan kuat publik yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi? Beberapa pengamat kebijakan berpendapat justru bukan dari persoalan MK dan etika pencapresan Gibran sebagai cawapres. Hal tersebut akan sulit dibuktikan keterlibatan hukum Jokowi terkait putusan adik ipar yang meloloskan anak sulung abang iparnya ini. Kecuali Paman Usman berani bereaksi bahwa keputusan perubahan syarat capres dan cawapres di MK adalah atas perintah dari Jokowi. Sementara persoalan cawe-cawe Jokowi pada Pilpres dengan pengarahan aparat dan intervensi bansos juga tidak bisa dijadikan alasan tepat untuk memakzulkan Jokowi. Kecuali ada kesaksian dan bukti dari salah satu menteri yang mendapatkan instruksi dari Jokowi untuk melakukan proses tidak netral tersebut. Ini bukan salah masyarakat. Ini adalah ketidaknetralan penguasa yang dipotret oleh masyarakat. Andaikan saja Pak Jokowi mau menahan diri, mau menjadi negarawan, dan bisa menuntaskan pengabdiannya sampai tanggal 20 Oktober 2024 dengan mulus, tanpa cawe-cawe, mengedepankan netralitas, Pak Jokowi akan dikenang rakyat Indonesia sebagai pahlawan pembangunan yang sebenarnya. Sebagaimana diketahui, 1 bulan lagi menuju hari pencoblosan 14 Februari 2024, Presiden Jokowi masih sangatlah populer. Suka atau tidak suka, situasi Jokowi akan ikut mempengaruhi pasangan Capres dan Cawapres yang menang dan yang kalah dalam pertarungan nanti. Kita mulai dengan data. Hasil survei LSI DDJA di akhir Desember 2023 dan di awal Januari 2024, publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sebesar 78%. Ini approval rating terhadap presiden yang tinggi sekali, yang sebelumnya mencapai 82%. Approval rating atas Jokowi selalu bergerak di angka 75% sampai dengan 82%. Ini situasi yang begitu kuat bagi efek Jokowi dalam opini publik. Situasi itu pun menguntungkan pasangan presiden dan wakil presiden yang terasosiasi paling kuat dengan Jokowi. Lalu mengapa kita katakan situasi Jokowi ini akan mempengaruhi menang dan kalah pasangan presiden? Itu bisa dijelaskan dalam satu persoalan, yaitu distribusi tingkat kepuasan dan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi kepada pasangan Capres dan Cawapres. Suasana Pilpres 2019 dibandingkan dengan 2024 ini sedikit berbeda, terutama soal militansi grassroots-nya. Kalau pada pemilu 2019 yang lalu hanya ada 2 pasang dan di sana head to head, itu mengantarkan partisipasi yang tinggi. Nah, itu tentunya akan berdampak kepada partisipasi pemilih. Menurut LSI DDJA, mereka yang puas kepada Jokowi sebesar 47,7% mendukung Prabowo dan Gibran. Hampir separuh dari mereka yang puas pada Jokowi memberikan dukungannya kepada Prabowo Gibran.
Setelah itu kepada Ganjar dan Mahfud di angka 26,4%. Yang diperoleh Ganjar dan Mahfud hanya sedikit di atas separuh dibandingkan yang diperoleh Prabowo Gibran. Sedangkan Anies dan Muhaimin mendapatkan porsi paling kecil dari kue tingkat kepuasan atas Jokowi, yakni sekitar 19,7% saja. Tapi untuk porsi yang tak puas dengan kinerja Jokowi, hal sebaliknya yang terjadi. Anies dan Muhaimin pada porsi ini mendapatkan jatah dukungan paling besar. Mereka yang menyatakan tidak puas kepada kinerja Jokowi, 46,9% memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Setelah itu sebanyak 28,1% yang tak puas atas Jokowi lari ke Prabowo Gibran. Sedangkan Ganjar dan Mahfud mendapatkan jatah sebanyak 10,1% saja. Inilah situasi struktur yang suara seputar Jokowi. Mereka yang tak puas pada Jokowi hampir separuh lari ke Anies. Lalu bagaimana dengan nasib Ganjar? Saya sendiri heran dengan banyak orang yang menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Sama apanya? Secara karakter itu udah jelas beda. Secara sifat juga beda. Pak Jokowi orangnya dingin, bisa menahan emosi, sedangkan Prabowo meledak dan temperamental. Dari situ aja kita bisa melihat perbedaan yang begitu besar dari seorang Prabowo dan Jokowi yang jelas nggak akan sama. Bagaimana bisa memimpin negara kalau emosi presidennya sesuai dengan mood pribadinya dia? Bahaya sekali. Meski dalam survei hanya memberikan efek kejut ke kubu Prabowo dan Anies, tapi di hati kecil Jokowi bisa diyakini bahwa dia memilih Ganjar Pranowo. Hanya saja Jokowi mungkin ada sedikit kepahitan dengan partai yang sudah membesarkannya dia. Itu wajar sih, sulit bagi dia sebagai presiden untuk mendukung Ganjar. Kelihatannya lebih mudah bagi Jokowi untuk menunjukkan keberpihakan kepada si gemoy, mungkin dengan memasukkan anaknya jadi wakilnya. Namun rasanya dia sulit untuk dikendalikan. Emosinya saja susah diatur. Beberapa hari ini kita melihat bahwa si gemoy sering berkata-kata kasar. Emosinya tidak karuan. Lalu bagaimana nanti kalau diberi kursi kekuasaan? Disinilah letak kenegarawan Ganjar jauh di atas dan menjadi pembeda. Ganjar Pranowo adalah sosok yang justru di-endorse oleh Jokowi. Karena memang ada kedekatan visi, misi, dan ideologi antara Jokowi dan Ganjar. Nah, disinilah celah Jokowi sepertinya daya magis yang akhir-akhir ini dipertontonkan, pelan-pelan akan putar badan, tidak mau gerakan-gerakan pemakzulan terjadi. Seberapa besar situasi chaos yang bisa diatasi presiden sebagai kepala pemerintahan? Chaos nasional terjadi akibat kecurangan pemilu yang melahirkan presiden baru. Namun situasi akan berbeda jika aktivis, relawan dan mahasiswa yang bersatu kecewa dan marah terkait kecurangan pemilu. Soeharto yang 32 tahun berkuasa saja bisa kalah dengan gerakan moral mereka. Potensi chaos nasional itu nyata terjadi jika Pilpres dengan 3 paslon dipaksakan selesai 1 putaran. Lalu bagaimana menurut Anda?